Ya, kita masih ketemu lagi ya teman-teman di hari kedua dalam ibadah di awal tahun ajaran 2020-2021. Oke, apa kabarnya hari ini teman-teman? Luar Biasa, baik banget. Oke, di hari kedua ini Miss Liana masih ditemani sama Miss Ica, Miss Fenty, Miss Dia, dan Miss Rima. Halo teman-teman. Iya, semua tetap semangat dan sukacita ya teman-teman. Oke, untuk mengawali ibadah kita mau berdoa dulu. Mari Miss pimpin. Ambil sikap doanya teman-teman. Tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Ikuti doa Miss. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan, kalau di hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah di awal tahun ajaran 2020-2021. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, satu lagi ada yang lupa nih Miss. Yuk kita mau ajak teman-teman untuk bersama-sama mengatakan ya. Yesus, saya cinta padamu. Aku berharga di mata Tuhan. Ya, tepuk tangan buat anak-anak hebat. Oke, teman-teman, di hari kedua ini Miss mau ajak teman-teman untuk kembali belajar tentang visi dari PAUD Cahaya Bangsa. Visi PAUD Cahaya Bangsa membentuk generasi anak unggul, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, ceria, berkarakter. Ya, dan ada lagi nih. Miss juga mau ajak teman-teman belajar nilai-nilai PAUD Cahaya Bangsa. Yuk kita bersama-sama Miss belajar menirukannya ya. Nilai-nilai PAUD Cahaya Bangsa. Gentleness, excellence, nature, unity. Oke. Sekarang kita mau belajar juga lagu Mars PAUD Cahaya Bangsa ya teman-teman ya. Kita nyanyi bersama-sama Miss. Oke. Anak PAUD Cahaya Bangsa, anak kebanggaan papa dan mama. Aku bukan anak-anak yang manja, tapi aku anak-anak yang hebat. Anak yang berguna bagi keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa. Akulah generasi anak yang unggul, sehat, cerdas, ceria, berkarakter. Aku anak PAUD Cahaya Bangsa, anak kebanggaan papa dan mama. Aku bukan anak-anak yang manja, tapi aku anak-anak yang hebat. Anak yang berguna bagi keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa. Akulah generasi anak yang unggul, sehat, cerdas, ceria, berkarakter. Bagi keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa. Akulah generasi anak yang unggul, sehat, cerdas, ceria, berkarakter. Oke, teman-teman, untuk mengawali ibadah tahun ajaran 2020, kita akan memastikan berjalan bersama Tuhan Yesus supaya dalam perjalanan kita di tahun dan hari-hari ke depan kita akan selalu dalam lindungan Tuhan. Yuk kita mau nyanyi
Jalan serta Yesus. Kita mau berdiri ikutin nyanyi bersama Miss. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, silakan duduk teman-teman. Oke, semua sudah semangat, sukacita, dan kini tiba waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan menyanyi Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Silakan teman-teman ambil sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kepala ditundukkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kiranya Roh Tuhan mengurapi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bermain bersama Miss Lely. Oke, tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Salam unggul, salam sehat buat kita semua. Jangan lupa tetap di rumah, rajin cuci tangan, selalu pakai masker bila keluar rumah, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Ya, pagi hari ini kita sama-sama Miss Lely mau menceritakan sesuatu buat adik-adik, buat teman-teman di rumah. Ya, Miss Lely mau menceritakan sesuatu buat adik-adik di rumah, buat teman-teman di rumah. Ya, apa itu Miss Lely ceritanya? Ya, anak PAUD Cahaya Bangsa itu harus mencintai sekolahnya. Ya, temanya, judulnya misalnya mau kasih I love my school. Ya, saya cinta sekolah saya. Nah, kenapa setiap anak-anak PAUD Cahaya Bangsa harus mencintai sekolahnya? Supaya kalian menjadi anak yang sukses dan berhasil. Ya, nah, PAUD Cahaya Bangsa itu adalah sekolah binaan dari generasi unggul, dan generasi unggul punya nilai-nilai. Siapa yang sudah tahu? Kemarin sudah dibagikan sama Miss Liana, dan tadi juga diingatkan. Nilai-nilainya apa? 1, gentleness. 2, excellent. Yang ketiga, nature. Dan yang keempat adalah unity. Yuk semua sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama mau berdiri dan kita mau lakukan sama-sama nilai generasi unggul. Ya, gentleness, excellent, nature, dan unity. Ya, sekali lagi, gentleness, excellent, nature, dan unity. Miss, apa itu gentleness? Wow, kita pengen tahu ya apa itu gentleness. Miss, aku nggak ngerti. Nah, gentleness adalah sikap di mana kita harus memiliki sikap menghargai orang tua, orang yang lebih tua. Siapa itu? Papa, mama, Miss di sekolah, tetangga kiri kanan, oma, opa. Kita harus menghormati. Di samping itu, kita juga harus memiliki sikap yang menghormati teman-teman kita. Ya, sikapnya seperti apa? Harus saling mengasihi, saling menghormati dengan teman kita. Sayang teman, tidak suka berkelahi. Itu sikap gentleness. Siapa yang suka berkelahi? Miss yakin di sini nggak ada yang suka berkelahi, dan Miss yakin, percaya setiap kita punya sikap gentleness. Oke? Nah, yang kedua tadi apa? Nature. Excellent, Miss. Excellent itu apa sih, Miss? Nah, excellent itu sikap yang penuh tanggung jawab, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dikasih tugas sama Miss dari sekolah, dia akan mengerjakan tugasnya sampai selesai. Misalnya, ayo hari ini kita mau warnain, menggambar, mau warnai. Enggak mau lah Miss, aku capek sampai di sini saja. Apakah itu sikap yang excellent? No, sikap anak yang excellent ketika dia diminta mewarnai, dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Misalnya hari ini kita mau membuat
eh, bunga dari kertas lipat. Nah, pasti akan berusaha sungguh-sungguh, tidak mudah berputus asa, tapi akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga punya hasil yang luar biasa. Nah, itu adalah sikap excellent, semangat dan penuh tanggung jawab. Ya, kemudian yang berikutnya sikap nature. Nah, sikap nature itu apa, teman-teman? Sikap nature itu sikap di mana kita harus menghargai lingkungan. Ya, lingkungan yang apa kita? Tuhan menciptakan alam semesta dan seisinya. Tuhan menciptakan kita. Kita juga harus saling menghargai. Kita juga harus menghargai lingkungan di sekitar kita. Ya, menjaga lingkungan. Termasuk di dalamnya sikap nature adalah menjaga lingkungan kita. Dengan apa contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Teman-teman tahu nggak akibatnya? Kalau membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Kotnya mampet dan akhirnya jadi banjir. Sedih nggak? Sedih kalau banjir. Ya, nah kalau habis bermain, mainannya dibiarin aja berantakan atau bagaimana? Enggak, tapi kita harus jaga lingkungan rumah tetap bersih. Jadi sampah dibuang di tempatnya, mainan yang berserakan dikembalikan ke tempatnya, ya. Nah, Miss yakin bahwa teman-teman di sini punya sikap gentleness, punya sikap excellent, sudah punya sikap nature, dan mulai hari ini karena kita punya sikap natural, kita tidak, teman-teman tidak akan buang sampah sembarangan. Ya, kalau ada ketemu di jalan, di rumah ada kulit pisang jatuh, harus diambil, gak usah marah-marah, diambil, buang di sampah. Nah, kalau nggak diambil ada orang kepleset nanti jatuh membahayakan orang lain. Ya, nah yang berikutnya sikap unity. Sikap unity itu apa sih, Miss, gitu ya? Nah, sikap unity itu berbicara tentang kesatuan dan persatuan. Kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati teman-teman yang ada. Ya, ya teman-teman, di sini ada yang rambutnya keriting, ya, ada yang rambutnya lurus. Ya, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Kita nggak boleh sama mereka bahwa aku nggak mau temenan sama kamu karena kulitmu hitam. Enggak, ya. Tapi ku tak peduli kamu hitam atau putih. Nah, kita tetap bersatu. Ya. Rambutnya keriting mau lurus, tetap kita satu. Semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, nah sikap unity itu berbicara apa? Nah, teman-teman di sini juga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Nah, kita punya teman-teman di sekitar kita, ada yang Konghucu. Nah, kita harus saling menghargai dan kita bersatu. Ya, tidak ada yang saling mencelekkan. Ya, lalu kita di Indonesia itu beragam suku dan agama. Jadi kita harus saling menghargai. Namanya kita bertoleransi. Ada yang di sini ada suku Jawa, ada suku Batak, ada yang Chinese, ada yang orang Madura. Nah, kita harus bersatu karena kita tinggal di bangsa ini, kita mengasihi bangsa ini. Bangsa apa ya teman-teman ya? Bangsa Indonesia dengan beragam suku dan budaya. Ya, kita tetap satu. Kita harus mengutamakan kesatuan dan persatuan, ya. Nah, tentunya anak-anak cahaya bangsa punya konsistensi. Konsistensi yang harus dilakukan oleh anak-anak cahaya bangsa apa? Apa sih, Miss? Konsistensi itu kita harus melakukan segala sesuatu yang konsisten setiap hari supaya kita menjadi anak yang unggul. Ya, apa itu? Nah, aku rajin ke sekolah. Nah, Miss Lely di sini bangga, semua semangat untuk bersekolah. Sekalipun dalam masa pandemi kita belajar di rumah. Ya, sekolahnya di rumah. Ya, Bu Guru memandu dari sekolah, bisa lewat WA, bisa lewat video, dan teman-teman semangat, antusias untuk mengerjakan, bersemangat mau ke sekolah. Siapa yang semangat ke sekolah? Yes, hebat ya. Anak unggul rajin ke sekolah.
Nah, anak yang unggul, anak PAUD Cahaya Bangsa juga tidak terlambat ke sekolah, tidak malas ya ke sekolah. Miss, tapi kan sekarang nggak bisa ke sekolah. Nah, tidak terlambat mengerjakan tugasnya. Kita sekolahnya di rumah, pagi-pagi udah harus siap di rumah. Nah, biasa kalau ke sekolah jam berapa? Ya, sampai sekolah 7:30 kita di rumah sudah mandi, sudah sarapan, di rumah sudah siap, semangat ke sekolah, tidak terlambat. Kenapa? Kalau terlambat nanti jadi ketinggalan dan malas. Ya, anak unggul tidak malas ke sekolah, rajin ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah. Yuk sama-sama, aku anak unggul. Sama-sama bilang, aku anak unggul ya. Nah, selain tidak terlambat dan tidak malas, ada lagi konsistensi yang harus dilakukan oleh anak PAUD Cahaya Bangsa, yaitu aku rajin kerjakan tugas. Nah, yang kemarin sudah kerjakan tugas, sekarang lebih rajin. Untuk yang baru, ayo sama-sama kerjakan tugasnya. Ya, tugasnya apa? Bu Kurut pagi-pagi akan kirimkan tugasnya. Ya, hari ini kita mau bermain di rumah, belajar dan bermain apa ya? Nah, nanti dipandu dari sekolah. Ruang belajarnya di rumah banyak. Apa saja? Ada ruang tamu, ruang dapur, ruang tidur, semua menjadi tempat sekolahnya kita. Ya, belajar bisa di rumah, di sebagai ruangan. Ya, oke. Siapa yang rajin mengerjakan tugas? Sama-sama bilang, aku rajin mengerjakan tugas. Ya, jadi besok semua pasti mengerjakan tugas. Miss tahu anak-anak sudah semangat ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah, rajin mengerjakan tugas. Lalu selain rajin mengerjakan tugas dari sekolah, teman-teman rajin mengerjakan PR. Wah, PR-nya apa ya kalau anak PAUD? PR-nya gampang ya, taat dan patuh dengan orang tua. Kenapa anak-anak dikasih PR? PR di sini pengertiannya bukan wah dapat tugas yang berat, enggak. Ya, PR itu anak melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa sebagai anak yang sekolah tugasnya belajar. Sekalipun kita bermain itu juga belajar di rumah, ya. Nah, contohnya di rumah kita bisa belajar sama-sama di ruang tidur. Bunda, Mama, aku mau belajar. Kita belajar matematika di rumah. Bisa. Apa itu? Ya. Misalnya Miss kasih tahu gini. Coba hitung, ada berapa bantal di kamar tidurmu? Ada berapa guling? Bantal dan guling mana yang lebih besar, mana yang lebih panjang? Nah, kita juga akan belajar di situ menggunakan semua yang ada di rumah, ya. Nah, mengerjakan PR di rumah, rajin membantu orang tua, ya. Contohnya apa rajin membantu orang tua? Menyapu. Siapa yang sudah pernah menyapu di rumah? Wah, hebat ya. Kemudian membantu mencuci piring, ya. Kalau ada sampah diambil. Nah, itu membantu orang tua, ya. Nah, kalau sudah terbiasa membantu orang tua, kalian menjadi anak yang berkepribadian, punya sifat yang unggul, ya. Yang berikutnya, aku rajin ke gereja. Ya, anak-anak harus rajin ke gereja. Miss, sekarang nggak bisa ke gereja karena gerejanya ditutup. Jadi ibadahnya dengan online. Ya, teman-teman kalau hari Minggu waktunya ke gereja, ada live streaming, ada ibadah, diumumkan kita harus ikut ibadah dari rumah. Nah, teman-teman nanti ikut ibadah ya. Nanti setelah waktu ikut ibadah di videonya dikirim buat missnya. Jadi missnya tahu rajin ke ibadah enggak, ya. Nah, kemudian rajin menghafal ayat firman Tuhan. Nah, teman-teman setiap hari untuk teman-teman mau dikasih ayat firman Tuhan. Miss, aku kan masih kecil nggak bisa. Dikasih ayatnya yang pendek. Nah, kenapa kita harus menghafal ayat firman Tuhan? Kita mau mengasah kecerdasan spiritual kita. Ya, kecerdasan spiritual harus diasah. Seperti kemarin kita belajar, kunci sukses adalah mengenal Allah yang benar.
bagaimana kita mengenal Allah yang benar, yaitu melalui firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus menghafal firman Tuhan. Nah, teman-teman di rumah juga harus ikut ibadah pemuritan keluarga. Kalau selama ini belum pernah, enggak apa-apa. Mulai hari ini kita ajak mama papa, ayo mama papa, kalau mau bobo kita buat ibadah keluarga. Di situ ibadah yang ada di situ ada siapa? Papa, mama, kakak, adik, bergantian berdoa, bergantian membaca firman, bergantian untuk memimpin pujian. Ya, oke, itu adalah kalau kalian lakukan semua itu, kalian menjadi anak yang unggul, anak yang berprestasi unggul, baik dalam karakter, dalam sikap yang baik. Ya, sama-sama kita katakan, ayo semua ikutin Miss Lely. Aku anak unggul, ya. Aku anak unggul, ya. Aku anak unggul. Anak yang unggul itu tadi punya nilai apa? 1, gentleness, 2, excellent, 3, nature, 4, unity. Ya, kalau kalian melakukan konsistensi yang tadi, rajin ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah, nah rajin membantu orang tua, menghafal ayat, ikut ibadah pemuritan keluarga, pasti kalian itu gak hanya Miss Lely yang senang, papa mama juga senang, dan yang pasti adalah Tuhan Yesus yang senang. Ya, kalau Tuhan Yesus senang, kita menyenangkan hatinya Tuhan, kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang unggul. Nah, demikian cerita hari ini. Miss Lely percaya kalian sudah tahu nilai-nilai unggul seperti apa, ya. Nah, sama-sama katakan excellent, sama-sama katakan gentleness, excellent, nature, dan unity. Oke, tepuk tangan buat anak unggul. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih firmannya buat Miss Lely. Coba teman-teman, tadi dengerin gak cerita dari Miss Lely? Ya, Miss mau ingatkan lagi ya. Yang pertama, gentleness itu teman-teman harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kalau di rumah ada papa, mama, oma, opa. Terus kalau di sekolah, teman-teman juga harus hormat sama miss-miss ya. Terus yang kedua, excellent. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang teman-teman bisa. Misalnya apa itu? Misalnya kalau teman-teman diberi tugas oleh miss-miss dari sekolah, teman-teman akan mengerjakan sampai selesai dengan penuh semangat dan sukacita. Yang ketiga, nature itu artinya teman-teman mencintai dan melestarikan tanaman-tanaman yang ada di rumah ataupun lingkungan di sekitar tempat tinggal teman-teman. Yang keempat, itu ada unity. Artinya kita harus selalu menjaga kesatuan di dalam keluarga, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Oke ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus ingat 4 hal tadi, nilai-nilai dalam PAUD Cahaya Bangsa. Ya, kita mau mengakhiri ibadah di awal tahun ajaran 2020-2021. Kita Miss mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih buat mama-mama, orang tua yang hebat, yang senantiasa mendampingi putra-putri tercinta untuk mengikuti ibadah di tahun awal ajaran baru kita ini. Oke, tapi nggak usah sedih ya teman-teman, di lain hari kita akan bisa mengikuti ibadah seperti ini lagi. Dan jangan lupa di esok hari teman-teman akan mulai kegiatan pembelajaran dengan
pemberian tugas-tugas mungkin dari Miss, bisa lewat video ataupun disampaikan dari secara online lainnya. Oke ya teman-teman, siap ya, tetap semangat ya. Kita mau mengakhiri ibadah kali ini dengan bernyanyi Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang rangkaian acara ibadah pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021. Apa yang menjadi kekurangan kami, Tuhan yang menyempurnakannya. Kami mau memulai tahun ajaran baru ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini, mari teman-teman yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah, mari kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Kita didapati setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang unggul, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.